Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, beberapa hari lalu kami tim Mualaf Center Yogyakarta dihubungi oleh keluarga Pak Andrianto dan Bu Emma yang mengundang kami ke kediaman mereka di Godean ya, untuk menyampaikan bahwa ada orang yang tertarik untuk memeluk agama Islam, yaitu seorang warga negara Australia. Alhamdulillah, setelah kami ke sana ternyata kami bertemu dengan keluarga Pak Andrianto. Pak Andrianto ini adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Australia lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih. Nah, dan pada sore hari kemarin telah memberi kabar pada kami bahwa ada salah satu warga negara Australia yang tertarik untuk masuk agama Islam. Nah, begitu kami sampai sana, kami bercerita-cerita dan ketemu sama Mas Jared ini. Mas Jared adalah anak muda yang merupakan teman dari anaknya Pak Andrianto. Jadi luar biasa. Jadi setelah kami ngobrol sama Mas Jared ya, dan di situ kami juga sangat bahagia bahwa menemukan bahwa Mas Jared ini tertarik agama Islam setelah bergaul dengan Pak Andrianto dan keluarga, bagaimana cara mereka bersosial sesama manusia ya, sering mengadakan agenda makan bersama, terus bagaimana Pak Andrianto dan keluarga tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam walaupun mereka ada di lingkungan minoritas Muslim. Jadi walaupun mereka berada di lingkungan minoritas, mereka tetap istiqomah dan menunjukkan keislamannya. Alhamdulillah, itu menjadi sebuah inspirasi untuk orang-orang di sekitar mereka untuk mengenal Islam. Akhirnya sampailah kepada Mas Jared bagaimana Islam itu, bagaimana kehidupan seorang Muslim, kesehariannya dan lain-lainnya. Sampai kurang lebih 3 tahun lalu, kurang lebih Mas Jared sudah tertarik Islam karena banyak aktivitas keseharian yang biasanya dilihat pada keluarga Pak Andrianto, dan juga sempat mau belajar sholat ya katanya, dan sempat mempraktikkan puasa ya. Tidak sebulan penuh, tapi hanya beberapa hari bolong. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa seorang yang bukan Muslim ya, dan di lingkungan minoritas Islam mencoba berpuasa dan luar biasa, hampir 100% berarti. Dan banyak lagi alasan lain yang beberapa diantaranya tidak terrecord ya. Salah satunya yang juga menarik adalah ketika Mas Jared bilang, Mas Jared itu mau masuk Islam karena tertarik Islam itu pengen punya jalan hidup yang lebih ada basisnya, ada tuntunannya. Nah, pengen mendapatkan jalan hidup yang lebih ada pedomannya. Jadi banyak hal yang Mas Jared lalui, dan alhamdulillah kami merasa sangat beruntung dihubungi oleh keluarga Pak Andrianto dan Bu Emma dan menjadi bagian dari pensyahadatan Mas Jared. Nah, alhamdulillah pensyahadatan sore hari itu berjalan dengan lancar ya. Unduh syahadat judulnya, karena kita Mualaf Center Yogyakarta berangkat ke rumah calon mualaf untuk mensyahadatkan di kediaman mereka. Nah, setelah sore itu, kemudian besoknya ada salah satu tim dari akhwat ya, itu Celiana, yang juga bertugas pensyahadatan unduh syahadat juga di daerah Sleman. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan teman-teman nanti bisa saksikan ikrar syahadat saudari kita di YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Nah, begitu, semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi tidak perlu berkecil hati bagi siapapun, teman-teman dimanapun, saudari sekalian yang tinggal dimanapun, mau itu di negara mayoritas Muslim ataupun minoritas Muslim, kita sebagai seorang Muslim menjalankan syariat kita dimanapun kita berada dan menjadikan inspirasi. Kita adalah seorang Muslim, dan kita berdakwah dengan akhlaknya kita. Insya Allah dakwah yang paling mudah diterima, dakwah yang paling pertama kali dilihat adalah dakwah dengan akhlak kita, akhlak seorang Muslim.
Insya Allah pensyahadatan Mas Jared ya akan kami tayangkan di YouTube Mu'alaf Center Yogyakarta. Namun sayangnya pada video kali ini, video pensyahadatan Mas Jared yang menggunakan bahasa Inggris tidak ada subtitlenya karena keterbatasan perangkat. Ya semoga Allah segera mudahkan, Allah segera mampukan kami untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selama ini telah support dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta, baik itu support berupa tenaga, pikiran, materi, like, share, komen, segala macam support, dan kami doakan semoga ini menjadi jariah kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, saat ini, sore ini kami lagi dalam agenda ngunduh syahadat. Insya Allah di sore hari ini di daerah Godean ya, kita lagi menuju rumah calon mu'alaf. Bismillah. Sekarang ini kita sedang menuju rumah calon mu'alaf. Ini kita sudah sampai di titik lokasi Sherlocknya. Kita coba telepon dulu. Bismillah. Assalamualaikum, dengan Kohlim J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Pak Kohlim dengan yang mobil putih J. Suzuki ya? Iya betul. Oh ya, saya yang mobil merah ini ada pagar hitam. Mungkin Kohlim bisa lihat. Oh ya, Outlander itu ya? Ya J. Oh nggih. Ya. Baik. J. Terus. Alhamdulillah sudah sampai guys. Nah ini kita akan unduh syahadat seorang bule Australia. Nah, nanti kita saksikan bagaimana kelanjutannya, teman-teman. Kita saksikan bareng syahadatnya Mas Bule. Ayo ikuti kita terus. Bismillah. Kita bisa parkir di mana ini? Oops. See. Ya, oke, ini dia. Sip. Baik, alhamdulillah guys, this is ready. So later on I will need you to write the whole letter up to here. So on the date, this is 19 Sha'ban, 1446 is Hijrah, is the Islamic calendar. Yep. And this is the Georgian calendar. Yeah. Okay. So, on this part, I will need you to repeat after me. Yeah. Right. Together with the meaning, you will be repeat after me as well. All right, you ready? Yeah. Still nervous? Yeah. Feeling better? Terus ya. Okay. Dibuat serilek mungkin. Ya, kita santai aja Bu ya, Pak. Allah will help you. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Sahabat Mu'alaf Center sekalian, alhamdulillah sore ini kita sudah sampai di kediaman Ibu Amai, Bu Rahmawati yang sebelumnya telah menghubungi kita tentang ngunduh syahadat ya, ngunduh syahadat. Kita sampai ke sini dan bertemu sama Mas Jared, seorang warga negara Australia yang insya Allah pada sore ini akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Baik, akan kita saksikan bersama-sama. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga sedikit dan sudah bulat ke tekadnya Mas Jared dan akan siap melaksanakan syariat Islam setelah ini. Baik, agar tidak menunda akan kita selenggarakan secepatnya. Bismillah. Oke, Mas Jared, are you ready? Yeah. Yes? Yeah. Still nervous? No. No, it's fine, right? Yeah. Easy. So before you recite the Shahada, I will make sure
this question. You are here today to embrace Islam as your religion. Yes. Yes. Is there anyone force you? No. No. This is pure from yourself. Yes. Yeah. You've been doing your own research? Yes. Yes, all right. We'll talk about that later on. Yeah. So we'll do this first. Okay. So I will need you to read the paper. Just the English version. Declaration Letter of Embracing Islam. Indeed, the religion in sight of Allah is only Islam. The undersigned below, I am Jared Michael Brecken, born on the 15th of July 1999 in Marriage, Western Australia. My previous religion as I was atheist, with a sense of sincerity and on my own conclusion that states on today, Tuesday the 19th Shaban 1446 or the 18th of February 2025, I have left my previous religion of being atheist, and at this moment I declare myself to embrace Islam before witnesses by uttering two sentences of Shahada. Okay. Repeat after me, please. Yeah. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God worth of worship worth of worship but Allah. but Allah, And I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Alhamdulillah. Please continue. These are my statements. Furthermore, I declare able to practice, follow and obey the Islamic Sharia. May Allah always give help and guidance to all of us. Ameen. Amin, amin, insyaAllah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. We just witness our brother Jared, who just declare himself to be a Muslim. So hope Allah will always guide him and give him easiness of doing everything in Islamic Sharia. Alhamdulillah. I will need to sign here. Yeah. I will need here the stamp and the paper. Okay. Your name, please. This time, make sure you hit the stamp as well. Yeah. The name, please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak ada keluarga yang tanda tangan ya, untuk saksi. Oh, ada yang manggil. Kayaknya ada yang nyari ya. Ada tamu kali ya. Di mana? Di sebelah sini, Pak. Sebelah kanan sini atau di tengah atau di mana? Di tengah ini, Di tengah. bagian sini Oh, ya. iya. Nanti sama namanya di atas garis. Sekali lagi, yang satu kopi untuk kami, yang satu nanti untuk Mas Jared. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih.
Baik. Kita mohon maaf, kita minta izin sedikit ngobrol sama Mas Jared boleh ya? Oke, silakan. Juga kita mau sedikit mungkin proses pencarian Islamnya Mas Jared ya. Jadi ada sedikit mungkin yang bisa insya Allah menjadi inspirasi teman-teman di luar sana nanti. Ya. Baik. Baik, Bismillah. Jared, we will have a short conversation. Yeah, so this to inspire people. In hope they will take this your story as the lesson or as the inspiration. Yeah, so inspiration of looking for the religion. You okay? Yeah. Yeah. Okay. Oh, so Jared, so may you please introduce yourself, just short. My name's Jared. I'm from Australia, Western Australia, out in the country. I'm 25 years old. I work for and there's not that much to me. Yeah, okay, that's enough. Okay, it seems like so you are interested in Muslim like 3 years ago, right? Yeah. So what is the first time that make you interested in Islam? I think it was when brought me in and introduced me to Ramadan, and then that was what started things for me. Interest in fasting and that side of religion. Okay, what do you feel in fasting that you can that makes you? It was a personal challenge, but it was also it helps show be part of a group, part of a whole, because everyone else was fasting. You join in and see how that goes. Well, and since then, did you do any research in Islam or? A little bit. Little bit. Not so much. Not so much. Where? Where? Ma got me an English copy of the Quran. Okay. A little bit of that. Also, you you read the Quran? Not so much. Not so much, bit, yeah. but some. Okay. So, what do you? Is there any spiritual experience or feelings that make you that convince you that Islam is the religion that you take? No, not yet, but I'm hoping to get that. It's fine. I mean, like not is okay, but at least in Islam that you know what the Islam really is, right? Then you will obey and then you will do everything that in Sharia will ask you to do, right? You will avoid everything that Sharia asks you not to do, right? Like there is no Alcohol. no alcohol, no more gin and tonic, Yes, no more beer. It's hard. Yeah, it's fine. It's fine. Yeah. Good. Yeah. So none of those will be allowed. No pork. Right. Yeah. So, and you need to realize that everything like the Sharia asks us to do or to avoid, everything is good for our own. Yeah. Right. Okay. So, Jared, you have been looking for. You have been looking for Islam like about 3 years. What makes it today is the day? Because you're here. Okay. But you call me. But why you call me then? Just because, to take that step, to see what it's like. Okay. Okay. So after this, I will of course as a Muslim, it's not only you, but it's also me and every Muslim. Even if they are born from a Muslim family, there is always non-stop learning life. So after this, you as a Muslim, you need to learn what the Islam is. Yeah. You called me here, so I brought you a gift. I know you got a lot of the Indonesian friends as well here, so I brought you this the book. That this book is how to learn Islam and what to learn in advance. I mean, step by step, right? So what you need to know about Islam is about who is the God. Yeah, you need to know who is the God and why is He worth to worship. Yeah, and why is He worth to obey and everything. So you need to know Him first. Yeah. The second one is about the rituals. Yeah, there is a prayer,
There is Ramadan fasting. Every rituals have its rules. Yeah, so the rules of rituals is also here. Yeah. Yeah. Then the next one is akhlak. Akhlak is about relationship. So Islam is not only teaching you on build your relationship between you and God, but Islam also teaching us about how to build the relationship among human. Yeah. So not only on the God, but only human. Not only vertical, but also horizontal. Yep. Yeah. So how to act to the neighbors, your parents, and everyone. Yeah. There is a standard on it. And the last one is about Quran. And in this book, it's teaching you a very little bit about Quran, but of course we'll bring you the Quran also in English. Yeah. And this translation is by word. Yeah. So you can check. It might be different grammar, but this is by word one. Yeah. And we brought you here another book is Iqra. This is one of the most popular method of learning Arabic. Yeah, and it's very common in Indonesia. The next one is How many things did you bring? it's never. It's very deep. It's very deep. Trust me. Yeah. The last one is. Oh yeah. So the next one is sarung. Sarung is a skirt. Yeah, we used to use it for prayer. I bet you see it a lot in Indonesia since you are back and forth in Indonesia. So you must be familiar with it. Yeah. Yeah. Oh, I've got that one. You get one? Oh, you get one? Yeah. Oh, yeah. So I Okay. should not wear that. you get one. So, shall I take this with me or? I'll still give you. I'll still give you. The last one. This is our outer. So the clothes for outer from Mualaf Center Yogyakarta. So you can wear this when you are doing prayer. So there is a label that you are a Mualaf. Means you are just reciting Shahada, just enter Islam. Then if someone see that you look strange during the prayer, they will see, oh, this one is new to Islam. So when you wear this, it will be very difficult for you. So there's another one. So you remember that I said paying zakah? Yeah. So paying zakah, one of the person who are legitimate allowed to take this is the one who just embrace Islam. No matter he is a rich people or poor people. So if he is new to Islam, then he is allowed to take this. All this is for you. The other one is quite big one. Is a prayer mat. Thank you. Should I take another one? Thank you very much. Sajadah. I might need to get extra luggage. All this is yours. Thank you. Thank you so much. Okay. Ya, the prayer. Sengaja mas saya. Oh iya, Momennya di rumah? saya sengaja karena kan bulan Ramadan. Tidak persiapan. Udah kita siapin. And it is the Ramadan is coming very soon, like Yeah. less than 2 weeks. I'm gonna get back. Yeah. You ready? Yeah. You ready? I'm ready. Oh, you look excited. Though. Ramadan Good. One of my Alright. I think this is okay. Is there any question, Jared? No. No? All okay? Yep. You can ask me later if you think Yeah. about any question. It's fine. Alright. Sudah selesai. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama ya pensyahadatan Mas Jared dari Australia yang ditemani oleh keluarga besar di Gambing ya, di
di Korea. Alhamdulillah kita doakan semoga Mas Jared selalu istiqomah dan Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan mudahkan dalam menjalankan syariat Islam. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah semoga ini menjadi bekal di akhirat kita kelak dan menjadikan kita penghuni surga insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Pak. Ini sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang kurang-kurang? Ada pertanyaan? Kalau dari saya terima kasih sekali ya. Sudah. Jadi, baru apa? Sebenarnya kan ada pertanyaan gimana kita bisa ada orang tertarik untuk menjadi itu dengan mualaf. Ternyata ada memang sudah ada apa ya? Wadahnya dan terima kasih atas supportnya ya. Jadi sama-sama. mungkin juga kita tahu mungkin dia bisa share ke yang lain juga. Saya juga dapat hal ini dari informasi dari teman. Kebetulan teman saya itu temannya juga, anak temannya itu lagi bermualaf juga. Jadi ada beberapa memang, cuma dia merekomendasikan di MC. Oh gitu, dari mulut ke mulut akhirnya rekomendasinya MC. MC. Saya coba kontak, alhamdulillah saya ketemu kontak dengan Mbak Rani. Akhirnya ya terjadilah conversation sama Mbak Rani. Janjian. Alhamdulillah. Sebenarnya kan Mbak Rani ada case sendiri ya Mbak, harus ke rumah sini. Ya saya bilang karena keluarga besar dan ada saudara dan anak-anak ingin kumpul. Tohmin dengan alhamdulillah bisa berkah. Merupakan ini berkah buat kami keluarga lah. Amin, amin insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali nih. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Gitu, baik. Yang saya lupa ini malah mau ngasih tahu Mas Jared nih after this you are now a Muslim, Jared. Yeah. So after this, okay. So it's fine. Applause. You can start your first Maghrib. Yes. Yeah, you can start your first Maghrib later on. Yeah. But before start prayer, a Muslim when they start to prayer, they need to fulfill few things. Yeah, one of it is to be purified. Yeah. So there are two kind of purification, the major and minor. So major is to take shower, and minor is to do ablution. Yeah. You know about ablution? You saw it before. Have you? You learned before? I think I've seen it before. You've seen it before? Yeah. Okay. There is a lot of exciting person here to teach you. I'm sure. I'm very sure. Yeah. So, as you just embrace Islam, so what you need to do is do the major purification, which is take shower. Yeah. How to do it? The first, what you need to have in you is the intention. Yeah. So the intention will make the difference of normal shower and purification shower. Okay, you can understand what I mean, right? I understand. Yeah. Then the next one is the same to the ablution as well. So every prayer and every ritual in Islam, it has to be start on your intention because it will be counted on the intention itself. Okay. So how to do the major purification is take shower, make sure every part of your body is touched by water. Then khalas, you are ready to prayer. Yeah. Okay. So the details you can read in the book, the book I just gave you. Yeah. You can get your Indonesian friend to translate for you how to do this and how to do that as well. Yes. If you have find anything confused for you, let us know. Thank you. You're very welcome. Okay. That's it. Any question? No. No, nothing. Okay. Alhamdulillah. Ya, itu Pak. Alhamdulillah. Itu ya. Sudah, Mas. Oke. Thank Jadi you for your help today. thank you so much. I'm feeling Jazakumullah. Matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Rasa thank you jangan. Oke, ini
sertifikatnya ini kan akan kita kasih nomor ya Bu ya. J. Jadi sebelum dikasih nomor nanti bakal ada form online yang harus diisi untuk dapat nomornya. Jadi nanti saya bisa kirim form online-nya ke nomor yang tadi ya. Nomor ke saya aja. Nomor yang tadi hubungin ya. Ya boleh. Jadi nanti saya kirimkan nomor itu untuk verifikasi nomor, verifikasi untuk dapat nomor dan verifikasi sertifikat ini. Ya, kemudian nanti Mas Jared sudah bisa mengambil ketika Mas Jared sudah bisa toharoh ya, mandi besar sama wudhu tadi dan sholat. Sholat ya paripurna secara gerakan dan pembacaannya. You plan anything on learning Islam? Yeah. Okay. How? Well, start with the books that you gave me. Okay. And then I can ask. Okay. So I will very recommend you to join the community. Yeah. So do you find any community near your home? Yeah, not immediately near mine. There's not. My neighbours are. Your neighbors. Yeah. Okay. So yeah, find the community, the Islamic community. So that will be help you a lot to how to understand Islam. Yeah. Why do you know Oman? Why do? That's surprising. What about Katani. Katani's really big. are you living with your parents? No. No, you're alone. Okay. Your parents know that you are converting. Full support. Full support. Yes. Oh, alhamdulillah. So, as a Muslim, there is a very highly appreciation to our parents, especially to our mother. Yeah. There's 3 times higher than our mother. So, as you are a Muslim, you have to show them how the Muslim teaching is to love your parent more than before. Okay, so yeah, show your love, show your respect to your mom. I better go call her. Video call. Okay. Alright. That's it. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kita ya. Sertifikat untuk take picture boleh? Boleh silakan. Ya. Foto Please. saudara ambil foto pegang sertifikat. Ya. Ya mau juga. Enggak jangan. Let You just. Iya. Oh, I don't want back. Ya, you are on the background, please. Together. Ya, together. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya lagi sama Pak Andri, salah satu agen hidayah Australia yang hari ini ya kita di rumah beliau yang tadi kita saksikan bersama pensyahadatan Mas Jared. Alhamdulillah kita senang banget di keluarga yang sangat welcome dan menciarkan dakwah Islam di Australia di Perth. Kita mungkin ada sedikit cerita-cerita dulu bersama Pak Andri tentang bagaimana kehidupan Muslim di Australia gitu ya. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih undangannya Pak ya. Kita senang banget ada di sini. Iya. Kita senang banget juga dapat berita dari Pak Andri bahwa hari ini Mas Jared pengen masuk Islam. Iya. Kita mungkin ada teman-teman Muslim di sini pada ada yang kepo mungkin Pak, gimana kehidupan Muslim Indonesia di negara minoritas, sulit nggak Pak? Alhamdulillah selama ini bagus ya, bagus. Jadi ada cerita unik nih saya dari saya tempat kerja, mulai dari lingkungan kecil ya, lingkungan kerja adalah saya ke Australia diajak oleh bekas atasan saya orang Australia. Saya kenal atasan saya itu selama 10 tahun di Sumbawa, yang mana kehidupannya Muslim. Kita di tempat kerja itu ada masjid. Suatu saat sekitar mungkin 10 tahun lalu dia bilang sama saya, Andri, dia ini mau Ramadan, dibilang, kalian nggak ada tempat sholat, kemudian alhamdulillah disediain tempat sholat. Jadi kita itu cuma Muslimnya nggak banyak ya, tapi kita disediain tempat yang khusus untuk sholat, difasilitasin satu. Dan di kantor pun bahwa agama itu
difasilitasin, jadi tidak dihormatin lah gitu ya di tempat kita, di tempat kerja tuh. Jadi menghina antaragama tidak ada karena itu risiko besar. Kemudian di komunitas di luar sana kita bisa banyak, kita kalau sholat Jumat itu kayak mungkin wah banyak dari semua negara dengan itu ya, itu rasanya wah kita banyak beragam. Kemudian dari salah satu Ramadan, setiap kali kita ikut di pengajian Ramadan di komunitas Indonesia, kadang mereka ustadz dari Indonesia itu juga komentarnya cukup bagus ya. Salah satu adalah dari ustadz itu dia kan kadang antar state ya, mungkin di Melbourne itu dibilang selama ini dia bilang menganggap bahwa Australia itu negara yang tidak beragama boleh. Jadi dia tidak agama ya orang-orangnya. Tidak agama. Kayak contoh Mas Jared tadi, family-nya atau saya banyak gini, cara siar salah satu yang saya biasanya lakukan adalah setiap Idul Fitri, Idul Fitri itu saya ngundang teman-teman yang lingkungan muslim dan muslim datang. Jadi nggak cuma teman-teman tidak cuma muslim, di situ kan ada saatnya kita break maghrib segala macam ya. Mereka kadang melihat atau segala macam. Salah satu yang Mas Jared tadi budaya Islam ya. Budaya Islam. Betul. Salah satunya tahun lalu sebenarnya Jared itu sudah bilang, aku pengen ikut tarweh, dia bilang. Yang itu saya belum bisa merealisasikan, tetapi yang puasa dia belajar kan di influence itu ya salah satu. Betul. Jadi dia sangat tertarik sekali salah satu. Mungkin dari teman yang lain juga non muslim juga, paling tidak kita melihat muslim itu gitu ya, ramah ya, atau di acaranya juga friendly gitu dari situ ya. Jadi apa hobliminanasnya ya. Ya betul. Nah, jadi menunjukkan bagaimana seorang muslim itu ya itu sebenarnya itu adalah yang ramah. Betul. Mungkin mengundang mereka tertarik agama tidak harus dengan yang itu, dengan simple ya. Kamu belajar. Memfasilitasin mungkin. Betul. Jadi keseharian yang kita tunjukkan ini yang menjadi menunjukkan nilai-nilai keislaman ya. Betul. Dan selama ini saya hampir 14 tahun tidak ada kesulitan beribadah. Jadi cukup bagus. Walaupun di negeri minoritas. Di negeri komunitas. Nah, salah satu tadi setiap kali ada ceramah dari luar, biasanya kan orang yang pintar-pintar ya, profesor segala macam, dia berkomentar di saya, kita ke Australia ini kita berpikir negara tidak beragama, tetapi kenapa kita sangat nyaman dan mudah beragama, dia bilang. Mempraktekkan agama yang mudah sekali. Iya, salah satunya kadang saya nggak tahu ini secara syiar Islam benar tidak, ada di daerah yang sibuk di perkantoran itu ada yang kayak mungkin community hall yang kadang dipakai untuk church, di Jumatnya di switch ya, itu secara itu ada nggak masalah ya, cuma itu ada juga. Jadi di daerah yang sibuk yang orang tidak tahu pun itu dan komunitas selalu bergabung itu loh, cuma tidak Indonesia ya. Masjid banyak sekali, setahu saya banyak masjid dari komunitas muslim Indonesia, dari Turki yang paling banyak, sama ya Malaysia. Indonesia agak lebih sedikit ya, cuma kita kan bisa bareng sama Bangladesh segala macam, Malaysia ya. Karena masjid sama aja ya. Sama aja. Bahkan di daerah yang terpencil ada juga ya. Ini saya cerita di Perth yang saya tahu ya. Iya, oke. Dan itulah, jadi selama ini nyaman. Dan di anak-anak seperti tadi saya bilang, di sekolah itu kita declare. Jadi di sekolah itu kita selalu declare bahwa kalau ada acara apa-apa, kamu alergi terhadap, kita bilang tidak ada no pork segala macam. Tapi cenderung kita justru share makanan biasanya. Makanan lebih aman kan ya, lebih makanan. Kita nge-share keluar. Kemudian pada saat musim Ramadan kita declare ke anak-anak itu mulai dari kecil ke gurunya, ke sekolah, bahwa dia fasting. Dan biasanya dan selalu mendapat kemudahan tadi seperti dikasih kalau keringanan untuk yang tidak berat. Karena jadi aktivitasnya malah agak dikurangi. Dan dia surprise. Jadi anak-anak justru menurut saya jadi apa ya, dilindungin. Jadi dari dan aturan di sekolah sama di kantor itu cukup ketat. Jadi kalau bullying atau itu tidak ada.
Oh, tidak boleh. tidak boleh. Boleh dengan cara agama ya. Ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu aja yang sejauh ini saya tahu. Saya juga baru belajar. Tapi dengan cara tadi, dengan mengundang ke rumah, memberi makan, share, ternyata itu lebih mudah sekali diterima. Bahkan di kantor juga. Di kantor juga mempraktikkan hal yang seperti itu. Dan mereka pertama kita khawatir kalau kita sholat, kita break di itu, mereka justru ini tertarik dengan culture Indonesia. At least ya itu ya. Jadi kita break sholat pun nggak akan jadi masalah. Tidak ada masalah. Atasan kita tahu ya. Tetap tahu ya. Toh kita Tetap juga profesional. compensate ya, profesional ya. Betul. Bahkan disediain di kantor saya. Oh, malah disediain. Bahkan di kantor yang head office itu ada namanya ruang khusus ya, bisa untuk ibu menyusuin, itu disediain bisa untuk sholat. Oh, insya Allah luar biasa. Jadi kalau kita komit ya insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kita komit berserah diri dan komitmen menjalankan syariat Islam, ternyata Allah mudahkan ya Pak ya? Dimudahkan insya Allah. Masya Allah. Jadi walaupun teman-teman walaupun di negara minoritas ya, Pak Andre ini Allah berikan jalan yang mudah untuk menjalankan syariat Islam, Alhamdulillah. bahkan mensiarkan Islam. Alhamdulillah. Dan siar Islam kepada negara ateis, negara-negara yang tidak punya agama itu ternyata sangat efektif melalui akhlak tadi itu Pak. Mengundang, menunjukkan akhlaknya seorang muslim sebagaimana gitu, luar biasa. Dengan kelembutan tadi kelihatannya lebih ini, karena menurut saya Australia ini orang maaf tidak punya agama tadi, bahkan di dalam jatuh yang serendah-rendahnya dia itu dia nggak punya sosok yang bisa dipercaya bahwa masih ada orang atau Allah yang kayak itu ya. Jadi masih ada tempat bergantung. Makanya di kayak negara yang nggak beragama itu salah satu fenomenanya adalah tingkat depresi, mental health, sama bunuh diri. Uang tidak segalanya tadi. Bahkan keluarga terdekat, bahkan kalau melihat orang berjumpa kelihatannya suami istri gitu, tapi titik terendahnya tadi kalau secara tidak mental tuh nggak kuat, bukan orang yang kuat. Mungkin itu secara tadi. finansial kuat. Itu something fenomena yang saya sendiri aneh gitu ya, aneh. Tapi ternyata fitrahnya manusia berarti itu Pak ya. Fitrahnya manusia itu sebenarnya sadar mereka itu lemah harusnya. Iya. Dengan ada Allah atau paling nggak ada tuntunan, yakin bahwa kita ini pun sudah bukan sugesti lagi, jadi mantap gitu ya. Kita hidup punya tujuan ya. Betul, tujuan tadi loh. Tadi juga sama Mas Jared dia bilang ya, aku pengen punya tujuan hidup yang lebih jelas ya, sebelum di record itu ya tadi. Aku pengen punya tujuan hidup yang lebih jelas. Ya. Insya Allah. Nanti ya berarti Mas Jared ini PR kita bersama. Iya, betul. Saya nggak mungkin dari itu PR-nya buat saya juga. Kan saya harus, karena dia di lingkungan saya juga harus menunjukkan lebih baik. Kalau dia yang belajar, saya harus lebih bagus. Iya betul luar biasa. Jadi tantangan saya. Motivasi baru. Karena dia banyak di sekitar saya, lingkungan saya, dan jadi panutan ya. Jadi panutan dan teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin teman yang lain mungkin kalau dia menunjukkan suatu tadi bagus pesan dari Kolim tadi ke ibunya harus lebih bagus ya. Karena cerita istri saya itu dia mualaf dari non muslim ke sini, dan dia mengislamkan semua family keluarganya. Masya Allah. Keluarga orang tua istri saya ya. Misal bapaknya salah satu komunitas Chinese yang mengislamkan seluruh keluarganya waktu itu. Siapa tahu nanti Jared bisa menginspirasikan mungkin ya. Itu ya salah satunya dari kalau Pak Andre bisa dari akhlak, ya Jared pun insya Allah bisa dari akhlak. Iya. Bawa dari akhlaknya juga. Iya. Ternyata dan misalnya kita bisa menunjukkan ternyata beragama Islam itu simple ya, simple dan tinggal mantepnya aja tadi ya. Mungkin kita pelan-pelan saya juga akan ya menginfluence lah. Influence people. Iya, influence people. Dakwah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri waktunya dan sharing-sharingnya. Dan ya ini sebuah momen yang sangat besar, momen bahagia yang semoga harapan kita ini selalu berharap akan ridhonya Allah. Amin. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita upayakan. Amin. Terima
kasih banyak Pak Andre. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Senang banget. Nggih. Sekian teman-teman sekalian, sedikit kisah dari Pak Andri dari Perth, Australia. Ya, sisi barat itu berarti ya? Iya, barat. Sisi barat Australia. Alhamdulillah. Semoga Pak Andri dan keluarga selalu Allah jaga dimanapun berada dan Allah mudahkan, istiqomahkan selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations. Thank you. See you in it. Good luck. Masya Allah. Pauline, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Semoga semuanya menjadi berkah pahala buat kita Silaturahmi semua. ya. Amin, insya Allah. Kalau kita perlu info-info juga Cik. untuk Siap. mempermudah itu ya, Boleh, terutama boleh. kalau ada yang malam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah setelah selesai pencadatan Mas Jared orang Australia dari Perth, ya, semua berjalan dengan lancar. Terus orang keluarga yang sangat warm, yang sangat hangat, yang sangat welcome, masya Allah luar biasa. Mas Jared telah tinggal di lingkungan yang luar biasa baik di Australia, yang akhirnya membawa Mas Jared itu sampai menemukan hidayah ya, dari akhlak teman-teman yang tinggal di sana tadi, salah satunya Pak Andri itu, masya Allah luar biasa ya. Barakallah teman-teman sekalian.